Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Bula 2022. Mengangkat kisah tentang wanita yang memiliki toko laundry, ia tak hanya mencuci pakaian pengguna jasa, bahkan dia menggunakan pakaian pelanggannya untuk memuaskan fantasi seksualnya. Kemudian, wanita pemilik toko laundry itu bertemu dengan seorang petugas polisi. Polisi itu memiliki tubuh yang luar biasa, berisi dan juga padat. Hal itu membuat si pemilik toko laundry semakin berfantasi untuk mendapatkan apa yang dia mau dari si polisi. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Meldi merupakan seorang pegawai laundry yang punya kebiasaan memakai baju pelanggan sebelum dicuci. Bukan tanpa alasan Meldi pertama kali melakukan hal itu. Semua berawal dari Lauren, temannya dulu, yang meminta Meldi untuk tidak menceritakan semua pada siapapun. Meldi akan memuaskan semua hasratnya dengan membawa pulang baju-baju pelanggan itu. Kali ini, Meldi membawa baju temannya Charlie yang masih duduk di bangku SMA. Meldi membuat Manuel seperti boneka yang sesuka hati bisa dia mainkan. Setelah memakaikan Manuel pakaian kemeja pelanggan, Meldi mulai melakukan kegilaannya. Di tengah ketidakberdayaan Manuel yang menahan amarah, Meldi bersenang-senang dengan kelakuannya. Akan tetapi, karena Manuel tidak bisa bergerak, Meldi menjadi frustasi. Dia akhirnya membanting Manuel karena tidak bisa membawa dirinya ke dunia fantasi yang selalu dia impikan. Subukan natin. Meski begitu, Meldi tetap mengurus Manuel dengan baik, bahkan memandikannya. Meldi bercerita bahwa pemilik baju sekolah itu memiliki pacar di mana Charlie dan pacarnya bersenang-senang, dan tentunya Charlie juga sudah hamil. Dengan gilanya, Meldi bertanya pada Manuel kapan dia akan membuat dirinya hamil. Manuel hanya diam sambil memandangi wajah Meldi. Setelah itu, seperti biasa, Meldi akan mengurus rumah dahulu, baru kemudian dia pergi bekerja. Meldi dan Manuel tinggal di rumah susun kumuh yang terletak di pinggiran kota. Setiap bekerja, Meldi akan membawa tas besar berisi semua pakaian-pakaian laundry yang dia bawa dari Binatu. Meldi mempunyai fantasi aneh sejak melihat Lauren berpakaian balet. Meldi akan membayangkan semua orang akan memakainya sesuai dengan isi yang ada di kepalanya dan dia menikmati fantasinya itu. Sesampainya di Binatu, Meldi langsung mencuci baju yang dia bawa pulang. Nona Gloria yang sedang bersiap-siap melihat Meldi yang mencuci pagi-pagi. Gloria bertanya, apakah Meldi masih punya cucian yang belum selesai semalam? Meldi menjawab tinggal sedikit pakaian itu saja yang belum dicuci. Ketika semua masing-masing sibuk di Binatu, Gloria yang mengambil pakaian dari mesin cuci dan Meldi yang sedang melihat pakaian didatangi Charlie untuk mengambil pakaian yang dia titipi di jasa laundry. Saat Meldi memberikan pakaian pada Charlie, dia melihat sosok Lauren di wajah Charlie. Masih terbayang di benaknya permintaan Lauren untuk jangan ada yang tahu tentang hal itu. Bagaimana seperti berputarnya mesin cuci pakaian, Meldi juga melihat Lauren yang berputar-putar menarikan tari balet. Please. 185 ang total. Meldi sedikit terkejut saat Charlie membuyarkan lamunannya. Charlie bertanya apakah Meldi baik-baik saja dan dia menjawab kalau dia tidak apa-apa. Meldi lantas mengatakan jumlah yang harus Charlie bayar adalah 185. Lantas Charlie pun memberikan uangnya dan berlalu dari situ. Gloria kemudian cepat-cepat mendatangi Meldi dan berkata bahwa perut Charlie sudah terlihat besar seperti sudah 3 bulan. Meldi berkata, apakah Gloria yakin tentang hal itu? Gloria yakin melihat dari bentuk perut dan juga berapa banyak air yang Charlie minum sama seperti dulu ia hamil anaknya Albert. Gloria berharap Charlie bisa jadi seorang ibu karena dia masih sangat muda dan Glory menyayangkan hal itu. Saat Gloria hendak mengantar baju cucian sebagai servis dari toko laundry, Meldi meminta pada Gloria agar dia saja yang mengantarkan pakaian bersih itu. Gloria pun berterima kasih karena Meldi mau mengantarkannya.
Lantas Meldi pun mengantarkan pakaian itu ke sebuah apartemen mewah. Saat sampai, Meldi langsung memencet bel tapi tidak ada jawaban. Yang ada suara wanita yang sedang melakukan adegan romansa. Meldi menguping dan dia menikmati suara itu. Ternyata pintu apartemen itu tidak terkunci. Meldi pun mencoba melihat ke dalam dan dia mendapati wanita cantik berpakaian seksi. Kemudian Meldi cepat-cepat menutup pintu, takut kalau dia akan ketahuan. Wanita yang Meldi intip adalah Celine, seorang model yang sangat cantik. Meldi lantas mengatakan kalau dia mengantarkan pakaian saat Celine membuka pintu. Celine kemudian menerima lalu mengatakan dia akan mengambil uangnya. Meldi mengintip lagi dan melihat seorang pria sedang duduk di kursi, tapi saat melihat lebih detail, Meldi melihat foto pria itu juga sangat tampan. Meldi teringat lagi Lauren yang menari-nari balet bersama pria yang menarik tubuh Lauren. Lalu melihat Celine akan memberikan uang Binatu, Meldi pun cepat-cepat menutup lagi pintu agar tidak ketahuan. Meldi berterima kasih pada Celine karena memberikan uang lebih padanya. Di Binatu, Gloria sedang berbicara dengan Dr. Raquel sebagai pelanggan tetap mereka. Gloria meminta bantuan pada sang dokter jika nanti membutuhkan anak magang, putranya Albert bisa mengisi tempat itu karena sedang sekolah kedokteran. Meldi yang sedang di situ hanya mendengar percakapan Gloria dan Dr. Raquel sambil memilah-milih pakaian untuk dicuci. Meldi lantas bertanya seperti apa Dr. Raquel itu. Gloria tidak terlalu tahu, tapi dia berharap Dr. Raquel adalah orang kaya jadi bisa membantu Albert nantinya. Meldi hanya diam, dia lalu mendapati tas berisi peralatan kedokteran milik Dr. Raquel. Meldi pun mengira orang-orang yang punya profesi akan bersikap rasional, tapi ternyata punya sisi sesat juga saat Meldi mendapati baju haram dan karet berada di dalam pakaian kotor itu. Dengan fantasi menjadi dokter-dokteran, Meldi mulai melakukan hal gila lagi dengan Manuel. Meldi hampir membunuh Manuel saat dia tidak mendengar detak jantung yang menggebu dan stetoskop kepunyaan Dr. Raquel. Meldi membayangkan sensasi yang luar biasa, tapi dia tidak mendapatkan hal itu. Manuel yang hampir mati tercekik alat stetoskop marah berusaha mengusir Meldi. Kemudian Meldi keluar dengan memakai pakaian dokter tersebut. Saat Meldi berjalan, seorang pria menawarinya tumpangan untuk naik ke mobilnya. Karena hari sudah malam, Meldi pun menerima tumpangan itu. Namun pria tersebut mempunyai maksud lain saat Meldi ingin turun saja. Entah apa yang terjadi, tampak Meldi keluar dari mobil dan melenggang pergi. San Kamis. Kalang do. Paginya, berita memberitahukan bahwa ada mayat yang mati dengan cara disuntikan zat berbahaya. Polisi menduga itu adalah pembunuh berantai seperti kasus sebelumnya. Gloria yang mendengarkan berita itu sangat ngeri dan merinding, tapi berbeda dengan Meldi, dia terlihat santai sambil tetap melakukan pekerjaannya. Gloria bertanya apakah Meldi bisa menghandle pekerjaannya di Binatu karena dia akan mengambil banyak cucian di luar dari pekerjaan. Sebab anaknya membutuhkan 60.000 peso untuk praktek sekolah dokternya. Meldi mengatakan bahwa itu uang yang banyak, tapi Gloria tak bisa berbuat apa-apa selain mencari uangnya. Kemudian Meldi pun menyuruh Gloria untuk pergi dan dia akan mengerjakannya sendirian. Tak lama Dr. Raquel datang untuk mengambil pakaiannya dan Meldi mengembalikan alat kedokteran yang berada di tas. Dr. Raquel berterima kasih karena dia tidak menyangka meninggalkan alat kerjanya di cucian kemudian membayar tagihan Binatunya. Ternyata pria yang ditemukan meninggal dengan luka suntikan dibunuh oleh Meldi sendiri. Meldi menikmati pekerjaannya di Binatu sambil memakai pakaian-pakaian sebelum dicuci. Berbeda dengan Gloria yang tertekan harus mencari uang tambahan hanya untuk anaknya. Meldi akan mengcosplay dirinya menjadi apa saja sesuai pakaian yang diterima di Binatunya. Sampai suatu hari, Yakub datang mencari kaos kakinya yang tertinggal di Binatu dari cucian terakhir. Meldi lantas menunjukkan apakah seperti itu kaos kakinya. Yakub tersenyum tanda benar lalu dia memberikan pakaian kotor baru. Sambil membuat catatan, Meldi mengatakan bahwa pacar Yakub seorang model dan dia beruntung memiliki pacar seorang polisi. Namun Yakub masih merendah saat Meldi memujinya. Kemudian Yakub permisi, namun sebelum itu dia dan Meldi berkenalan.
din sana ako sa'yo eh. Saat memilah-milah pakaian, Meldi menemukan kunci apartemen Yakub yang tertinggal di pakaian kotor. Dari sebab itu, Meldi mempunyai ide gila. Meldi menunggu Yakub dan Selin keluar dari apartemen, kemudian dia menyelinap masuk ke dalam. Meldi melihat-lihat sekeliling ruangan dan dia menikmati hal itu. Meldi pun melihat poster besar Selin sebagai model lalu mencoba mengikuti gaya Selin yang ada di poster itu. Tapi Meldi tersadar saat kepalanya terantuk lampu hias. Kemudian Meldi masuk ke kamar, muncullah ide anehnya lagi. Meldi mencoba semua pakaian Selin yang ada di lemari, lalu di atas tempat tidur dia membayangkan beraksi sambil memegang Selin dan foto Yakub hingga dia tertidur di situ. Ketika Yakub dan Selin pulang, Meldi hampir ketahuan, tapi Meldi berhasil bersembunyi di bawah tempat tidur. Meldi melihat adegan romantis Yakub dan Selin dari kaca. Saat Yakub dan Selin tertidur pulas, Meldi keluar dari bawah tempat tidur, lalu mengembalikan foto Yakub ke tempat semula. Kemudian, Meldi pun pergi keluar dari apartemen itu. Esoknya, Selin membawa pakaian kotor ke Binatu dan diterima langsung oleh Meldi. Meldi mulai terobsesi dengan Yakub dan Selin. Kemanapun mereka pergi, Meldi berusaha mengikuti. Semua yang dibuat Yakub dan Selin akan Meldi praktekkan. Meldi melakukan jamuan makan malam bersama Manuel seperti Yakub dan Selin. Walaupun tidak tahu apa yang dimakan Meldi, mencoba hal yang serupa sambil tertawa di depan Manuel. Meldi bertingkah seperti yang Selin lakukan hingga ke adegan romansa dengan Manuel, padahal 95% tubuh Manuel sudah lumpuh. Cheers! You know what? Nakukuha ko na yung role. Alas 2, alas 3 Ba't pirasong sablot na yung suot Gusto ko maipatikim to sa'yo. Di Binatu, Meldi bertanya apakah Gloria baik-baik saja karena kondisi kesehatannya semakin menurun. Gloria mengatakan kalau dia tidak apa-apa sambil terus bekerja. Sementara Albert datang meminta uang lagi dengan alasan untuk praktek. Gloria mencoba menenangkan putranya agar tidak marah, tapi Albert malah membawa baju kotornya untuk ibunya cuci dan pergi begitu saja. Meldi yang melihat hal itu merasa kasihan pada Gloria. Kemudian pelanggan datang mengambil pakaiannya dan Gloria pun mengembalikan uang yang tertinggal di saku pakaian kotor. Tapi yang terjadi, pelanggan itu malah marah karena uang yang dia ingat ada 7.000, sedang Gloria hanya mengembalikan 5.000. Si pelanggan ngotot tidak percaya dan malah menghina Gloria yang sudah jujur. Meldi lantas melihat sebuah kertas dan mendapat sebuah ide saat menemukan beberapa helai rambut di celana Albert. Tak disangka, Meldi mendengar Gino sedang menelpon bos besar untuk mempromosikan Selin. Untuk melancarkan usahanya, Gino pun menjual Selin pada bosnya itu satu malam dan Meldi lantas teringat akan Selin pacarnya Yakub. Tapi Meldi diam saja sampai Gino pergi dari Binatu. Kalri yang tetap berada di situ juga mulai merasa kesakitan saat Gloria bertanya apakah dia baik-baik saja. Kalri pun mengeluarkan darah dan hampir pingsan. Gloria kemudian menyuruh Meldi untuk menjaga Binatu dan membawa Kalri ke klinik. Meldi kemudian mendapat kartu nama dokter yang Charlie jatuhkan. Meldi kemudian mengantar pakaian bersih ke apartemen Yakub lagi dan Selin yang menerimanya. Selin kemudian bertanya apakah Meldi bisa mencarikan pembantu rumah tangga karena dia butuh untuk membersihkan apartemen. Melihat ada kesempatan, Meldi pun menawarkan diri. Tampak Selin sangat puas dengan pekerjaan Meldi. Dia berterima kasih atas bantuan Meldi. Sebelum pergi, Meldi dan Selin mengobrol sebentar. Selin lalu memberikan upah pada Meldi karena dia harus pergi. Di basement parkiran mobil, Meldi melihat Selin dan Gino sedikit beraksi yang membuat Meldi ingin membunuh mereka berdua karena Selin telah mengkhianati Yakub. Sambil memegang botol cairan pembersih, Meldi merencanakan sesuatu pada Selin. Akala ko ba mahal mo si Jacob? Saat Selin baru pulang dari apartemen Yakub, ayah Charlie mengambil pakaian anaknya karena Charlie sudah meninggal. Gloria turut berduka cita, lalu Meldi bertanya apa yang terjadi padanya. Ternyata Charlie mengalami infeksi parah dan keluarga tidak mengetahui hal itu. Saat Gloria bertanya bagaimana dengan bayinya, ayah Charlie bingung bayi apa. Gloria dan Meldi pun saling tatap. Kemudian Meldi mengalihkan perhatian bahwa Charlie adalah bayi bagi anaknya. Setelah ayah Charlie pergi, Meldi mengambil kartu nama dokter yang didatangi oleh Charlie
dan Meldi dengan dendamnya merencanakan sesuatu. Meldi lantas mendatangi klinik dokter yang menangani Charlie. Meldi berpura-pura melakukan hal yang sama, namun saat sang dokter sedang memeriksa, dengan cepat Meldi menyiramkan cairan asam klorida ke wajah si dokter. Tak hanya itu saja, dia juga berkali-kali menusuk tubuh dokter hingga tewas. Dan di rumah sambil memandikan Manuel, Meldi menceritakan apa yang terjadi pada Charlie. Karena ayah Charlie tidak bisa membalaskan dendamnya, maka Meldi yang melakukan pembalasan dendam untuk Charlie. Meldi melakukan itu sebagai contoh untuk Manuel kalau dia melakukan bisa apa saja untuk orang yang dia cintai. Meldi kemudian memukul Manuel karena kesal dia selalu melawan saat dimandikan. Problema nila. Albert datang mempertanyakan celana dalamnya yang belum dicuci pada Gloria. Gloria yang masih sibuk dan sedang sakit mengatakan untuk menunggu karena binatu mereka sedang banyak cucian. Tapi Albert malah marah-marah dan menambah cucian baru untuk Gloria. Meldi yang melihat tingkah Albert makin tidak suka, dia pun lantas mengambil celana Albert di pakaian kotor, lalu menyembunyikan celana itu dengan alat suntikan. Tak lama, Yakub datang membawa pakaian kotornya. Seperti biasa, Yakub akan meminta jasa pengiriman pakaian bersih itu ke apartemennya. Meldi lantas bertanya, apakah Yakub masih ditempatkan dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai itu? Yakub mengatakan kalau dia ingin mengundurkan diri dari kasus itu karena sudah lama menanganinya tapi tidak ada petunjuk sedikit pun. Meldi marah, tapi dia mencoba memberitahu pada Yakub bahwa barang-barang milik Albert bisa dijadikan petunjuk. Yakub lantas meminta izin pada Meldi untuk mengambil foto barang-barang itu. Seperti biasa, Meldi mengantarkan pakaian bersih ke apartemen Yakub dan yang menerima adalah Selin. Namun saat Meldi mengantar ke kamar lain, dia melihat Selin pergi ke lantai 5 untuk menemui Gino. Meldi lantas mengikuti Selin hingga dia tahu kalau Selin berselingkuh dengan Gino. Saat Gino sudah kelelahan, dia pun menerima minuman dari Meldi yang menyusup masuk ke apartemen Gino. Minuman yang diminum Gino sudah Meldi campurkan asam klorida dan seketika tubuh Gino kepanasan dan dari mulutnya keluar busa dengan darah. Selin yang melihat pun menjerit-jerit berusaha melawan agar Meldi tidak meminumkan asam klorida itu. Tapi Meldi yang tidak suka pengkhianatan tetap meminumkannya dan kemudian membunuh Gino dan juga Selin. Selepas membunuh, Meldi menari-nari karena telah melakukan hal terpuji. Sedangkan Yakub tak kuasa melihat pacarnya menjadi korban pembunuhan berantai. Gloria pun menangis histeris karena Albert menjadi tersangka pembunuhan berantai itu dan Meldi bebas. Melihat Yakub dalam keterpurukan dan bersedih, Meldi pun mulai mendekati Yakub untuk menghiburnya. Yakub berkata bahwa Selin punya baju yang sama seperti yang Meldi pakai. Dengan alasan Meldi mengatakan kalau Selin sudah memberikan padanya. Yakub tidak ambil pusing. Yakub yang sedih mengajak Meldi ke rumahnya, tapi di situ Yakub hanya menangis mengingat Selin dan meminta maaf pada Meldi. Proud na proud ako sa'yo, Jacob. Gagawin ka ba? Karena Meldi sudah mencintai Yakub, dia berpakaian seperti Selin. Meldi ingin merasakan apa yang Selin rasakan selama ini dengan mulai memakai pakaian Selin saat pergi bekerja. Yakub datang untuk mengajak Meldi kencan setelah jam kerja. Dari situ Yakub dan Meldi menjalin hubungan, tapi Yakub tidak ingin melihat bayang-bayang Selin di diri Meldi. Jadi Yakub memberi baju baru agar Meldi tidak bergaya seperti Selin. Dari situ, hubungan Meldi dan Yakub makin erat dan di rumah Meldi pun mengatakan pada Manuel kalau dia sudah menemukan orang yang mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Tanpa memandang status seperti dulu, Manuel memperlakukannya karena dia hanya pembantu. Dulu Manuel hanya mau menyentuh putrinya saja karena dia jijik dengan pembantu, sedangkan Loren menangis dan mengadu pada Meldi perbuatan ayahnya pada dirinya. Tapi Loren takut mengatakan pada ibunya karena pasti dia yang akan dimarahi. Meldi marah kenapa dia tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Dulu saat Meldi masuk ke kamar Manuel, dia melihat pakaian yang akan dipakaikan ke Loren dan Meldi memakainya untuk ditunjukkan ke Manuel. Tapi dengan kasarnya Manuel menghina Meldi. Karena emosi, Meldi pun menyerang Manuel dengan menusukkan jarum suntik dan membuat dia mengalami lumpuh hampir seluruh tubuh. Meldi berterima kasih pada Manuel karena telah datang ke rumahnya dan sekarang Meldi membebaskan Manuel.
Manuel lalu menyesali perbuatannya dulu terhadap Loren dan juga Meldy. Meldy pun membungkus kepala Manuel dengan plastik wrap sampai Manuel tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. Ya. Beberapa bulan kemudian, Meldy sudah mempunyai usaha laundry sendiri dan dia juga sedang hamil. Yakub datang membawa hadiah untuk Meldy karena Yakub membawa kabar gembira dia akan dipromosikan naik jabatan sebab ketua polisi akan pensiun. Yakub bahagia karena anak yang dikandung Meldy membawa berkah dan rezeki padanya, jadi tidak perlu memikirkan tentang uang saat anak itu lahir. Tapi saat itu juga, Yakub mendapat telepon dari kepolisian bahwa ditemukan mayat yang dibungkus plastik dan sudah membusuk. Jadi Yakub harus segera ke kantor polisi dan Meldy semakin ketakutan saat Yakub mengatakan bahwa kerabat korban mencurigai seseorang. Berita mengatakan bahwa mayat itu adalah Manuel yang telah hilang 5 tahun yang lalu bersama putrinya. Meldy yang dibayang-bayangi rasa takut mengira kalau orang yang datang ke binatunya adalah Loren. Saat Yakub datang, Meldy kesetanan mengatakan kalau wanita yang dia bunuh adalah Loren tapi ternyata bukan. Yakub yang melihat hal itu tidak sanggup harus menembak Meldy yang sedang mengandung anaknya. Jadi dia akan menembak kepalanya sendiri, tapi Meldy menghalangi hingga akhirnya Yakub harus mengalami kelumpuhan seperti Manuel yang Meldy urus setiap hari. Yakub sekarang menjadi pesakitan di tangan Meldy, mau tak mau Yakub harus hidup di bawah belenggu Meldy yang psycho. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!